Pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab yaitu pertanyaan nomor 5. Berikut pertanyaannya. Quran Surat An-Nur ayat 2 menyebutkan hukuman bagi para penjina. Tapi dalam hukum Islam, penjina yang sudah menikah hukumnya berbeda. Apa itu mantuk dan mafhum dalam usul fikih? Bagaimana keduanya digunakan dalam istinbat hukum? Analisis hukum rajam dalam Islam dengan menggunakan pendekatan mantuk dan mafhum, serta jelaskan para mafhum mukhalafah dalam memahami kasus ini. Karena pertanyaan nomor 5 ini berkaitan erat dengan pembahasan kitab usul fikih, yaitu tentang mantuk dan mafhum. Untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 5 ini, kita harus mengetahui dulu definisi dari mantuk dan mafhum tersebut. Lalu apa sih definisi dari mantuk? Di sini disebutkan dalam kitab Mabadi Awaliyah bahwa yang dimaksud dalam mantuk adalah madalla alaihi labdu fi mahalin nutki. Dapat disimpulkan bahwa mantuk ini ialah suatu lafaz atau ucapan yang berisi makna secara langsung. Contoh, saya menyebutkan Rapli keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan ucapan mantuk. Yang kedua ada mafhum. Madalla alaihi labdu la fi mahalin nutki adalah lapad atau makna lapad atau ucapan yang memiliki makna namun harus melalui sebuah pemahaman terlebih dahulu untuk menggali makna dari lapad atau ucapan tersebut. Contoh seperti yang dapat di kelas yang pakai jas alma mater. Nah, di sini dapat dipaham bahwa yang dapat di kelas itu yang pakai jas alma mater saja. Lalu bagaimana yang tidak pakai alma mater? Maka untuk keluar dari kelas. Nah, itu pemahamannya. Seperti Quran Surat An-Nur ayat 2 menyebutkan hukum bagi pezina. Tapi dalam hukum Islam, pezina yang sudah menikah hukumnya berbeda. Maka ini berkaitan dengan mafhum dan mantuk. Di sini hukum pezina itu adalah 100 kali cambukan. Nah, itu merupakan mantuk. Namun berbeda dengan yang sudah menikah. Yang sudah menikah itu hukumannya adalah rajam sampai mati. Nah, itu merupakan mafhum dari ayat tersebut. Ayat tersebut mengungkapkan bahwa pezina itu harus dicambuk hukumannya sebanyak 100 kali. Lalu dari ayat tersebut dipaham bagaimana jika seorang yang berzina itu sudah menikah, maka hukumannya berbeda, yaitu hukuman bagi pezina yang sudah menikah hukumannya adalah hukuman rajam atau dilempari batu sampai mati atau meninggal. Nah, ini yang dimaksud dengan mafhum. Dalam kasus ini perlu sebuah mafhum. Dalam kasus rajam ini perlu sebuah mafhum. Kita gunakan untuk menggali kasus ini, yaitu kasus penzina tadi dengan menggunakan mafhum mukhalafah, di mana tadi disebutkan bahwa pezina itu hukumnya dirajam. Lalu bagaimana pezina yang dirajam itu adalah pezina yang sudah menikah. Lalu dimafhum lagi bagaimana ketika pezinanya itu yang belum menikah, maka hukumannya berbeda, yaitu hukumannya adalah cambukan 100 kali. Nah, jadi dapat disimpulkan mafhum mukhalafah ini dapat pemahaman hukum dengan dua arah. Yang pertama, hukum pezina yang sudah menikah itu dirajam, dan hukum pezina yang belum menikah itu cambukan sebanyak 100 kali. Wallahu a'lam.